Menjelajahi hutan rimba Kalimantan demi mencari lahan untuk bertani rasanya mantap lah. Assalamualaikum, alhamdulillah masih bisa diberi suara untuk menghibur kalian. Karena takutnya videoku sebelumnya aku takutkan kalian nyumpain aku biar nggak cempreng lagi kayak burung beo. Canda guys. Sebelumnya biar aku lebih semangat mendongeng, bisa kali ya di like, komen, serta subscribe-nya dulu dan nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video dongengku ya, walaupun nggak penting lah ya, tapi anggap aja sedekah toh. Ini juga sudah masuk di bulan suci Ramadan, dan yang udah paket lengkap terima kasih banyak ya, semoga sehat selalu ya, amin. Ayolah sama-sama lagi kita ulangi, amin. Aduh kurang kenceng, sekali lagi ya, amin. Tahu yang lagi puasa tapi ya jangan lemes gitulah, kayak nggak punya gairah hidup gitu loh. Semangat, ayo semangat. Jangan heran ya dengan jalanan ini lagi dan lagi ya, karena emang lahanku itu melewati jalur IKN, tepatnya di Bukit Bengkirai. Yang tinggal di Kalimantan pasti pernah dengar ya wisata ini, bahkan udah pernah kesini. Sedangkan aku yang asli sini malah belum pernah munculkan batang hidungku yang pesek ini ke sana. Cuma sering dengar-dengar aja kalau misalnya rada-rada horor gitu, semisalnya di jembatan gantungnya. Spill dong, gimana cerita versi kalian masing-masing pas ke Bukit Bengkirai ini. Nah ini dia jalanan masuk menuju Bukit Bengkirai. Udah cantik kan, sama kayak aku, pret. Oh iya, ini itu baru direnovasi ya. Sebelumnya menjadi KN di sini itu cuma ada gerbang besar bertuliskan wisata Bukit Bengkirai. Dan kalau kita lihat dari luar itu, dari jauh tuh udah kayak gerbang menuju alam gaib. Udah kayak anak Indomie goreng aja kamu, titik. Oh iya, sebenarnya lahanku ini adalah tanah adat ya. Jadi bagi kami yang asli siku sini itu kebagian per orang 1 hektar. Alhamdulillah banget kan ya. Walaupun memang masih dijamin ori hutannya, tapi asli di sini nggak ada badaknya. Ya, soalnya kalau yang ada badaknya itu cuman iklan. Oke, next. Jadi aku kalau naik ke lahan itu nggak sendirian ya, melainkan dengan rombongan anggota kami, biasa juga kita sebut dengan bubuhan. Tapi bubuhan kita di sini itu tidak lain dan tidak bukan adalah keluarga sendiri. Ada pamanku, ada acilku, ada julaku, ada mamaku, ada kakakku. Nah inilah dia perjalanan yang menantang adrenalin. Karena kemarin itu hujan, jadilah jalanan off-road. Benar gak sih? Tapi penyebutannya, padahal aku ini S3 loh. Tapi kadang dalam penyebutan itu sering salah. Udah dijawab aja S3, SD, SMP, SMA. Wah kakak kalian cenayang ya. Terus sengaja juga aku muatkan suaraku, karena yakinlah mulutnya para emak-emak kalau sudah ketemu jalan seperti ini, apalagi dibonceng dengan jalan seperti ini, udah kayak kaset rusak. Takut aja kalian entar tiba-tiba ngeluarin darah dari telinga, terus minta tanggung jawab sama aku. Skip. Sepanjang perjalanan offroad ini nggak berhenti-berhentinya aku berdoa guys. Takut banget kalau sampai jatuh, karena habis dari sini aku itu mau tampil meronggeng di acara arisan keluarga besar Lembaga Adat Pasir. Mana jauh lagi ini perjalanan masuknya, udah berasa ratusan kilo aja, padahal cuma 4 kilo masuknya, tapi kayak ngerasa banget jauhnya. Oh iya, siapa tahu aja entah videoku ini sampai ke mata Bapak Presiden kebanggaan aku, yaitu Bapak Insinyur Jokowi. Terus dicorlah jalanan ini. Maka jika itu terjadi, aku bakalan apa ya? Kira-kira apa ya guys? Tulislah di kolom komentar jika ini sudah dicor, kira-kira apa yang aku lakuin. Ya walaupun selain jelas sujud syukurlah kepada Allah yang Maha Kuasa karena sudah mengabulkan doa-doa aku. Sepanjang jalan ini motor aku tuh nggak tahu lagi sudah gimana bentuknya, karena sebentar-sebentar melenceng ke kiri, terus melenceng ke kanan. Tapi yang bikin aku tuh jengkel tuh lakiku sama kakak Adit, kayak ngerasa bahagia banget gitu. Mana kakak Adit ngasih yel-yel lagi sama ayahnya pula. Yang jelas makin pujungan lah lakiku ini. Nah keluar lagi sudah kata-kata pujungan. Pada tahukah artinya? Yaps, betul sekali. Pujungan tuh kata ganti dari belanji, cari muka, dan caper gitulah pokoknya. Tapi kita biasa sebut dengan pujungan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, kalau yang tahu pasti aku tahu. Itu orang asli Kalimantan. Udah
Aku skip aja dulu video yang ini karena nggak tahu lagi sudah bentuknya yang direkam, soalnya aku takut banget soalnya di sini. Fokus aja berkomat kamit baca mantra sambil berpegangan kayak GTA. Ya udah deh, aku skip dulu yang jalan yang di sini. Walaupun memang di sini kanan kiri tuh sampai yang di depan aku tuh udah mau jatuh, makanya di belakang aku pamanku itu sampai bibiku udah rebah, udah gulung-gulung. Terus dengan santainya si pamanku yang satu ngomong gini, kok senang banget gitu nah gulung-gulung di lantai. Astagfirullahaladzim, siapa coba yang mau jatuh ya kan? Padahal dia tuh terguling gara-gara depan spakbornya itu kemasukan sama kayak sejenis ranting gitu. Nah nggak tahu tersangkut apa, tiba-tiba rebah deh. Nah ini dia aku spill motor aku satu-satunya yang menemaniku suka maupun duka ya, walaupun kebanyakan dukanya sih, contohnya kayak gini nih, tapi alhamdulillah dia masih bisa bertahan sampai sekarang. Terima kasih ya motor tercintaku, muah pokoknya dah. Sebelum kita bertempur di medan perang, lebih baik kita menyiapkan tenda dulu untuk para ibu-ibu dan nenek-nenek yang menunggu sang pujaan hatinya merintis. Tapi tidak denganku ya, karena aku adalah sang penjelajah. Jadi aku akan turun ke medan perang, walaupun pas pulang pasti minta gendong kayak lagunya Mbak Surip. Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Enak tuh, ya jelas lah enak. Yang gendong tapi sesak napas. Oke, kita lanjut ke laptop lain ya. Ulangin lagi, kita lanjut ke hutan. Nah baru benar. Nah ini paman aku, dia lagi buat jembatan Shiratal Mustaqim. Enggak ya, bikin parno aja. Jadi sengaja dibuat jembatan ini ala kadarnya biar kita lebih gampang melalui medannya itu. Karena di sini itu lebih tebing. Jadi pamanku inisiatif buat jembatan dari kayu ulin yang ada dengan ditambah juga sama nebang pohon untuk tambahannya biar melaluinya itu gampang banget gitu. Jangan heran ya guys, karena cuma aku di sini yang cewek. Karena emang aku ini orangnya keras kepala banget. Udah disuruh buat tinggal di atas aja bersama para wanita, tapi aku sih paling merasa hebat dengan santai berucap, tenang aja, aku nggak bakal nyusahin kok. Tapi dalam hati ngucap, paling cuma ngerepotin aja. Mamanya aja keras kepala, apalagi anaknya. Jadi ya bisa kalian lihat sendiri ya kan, kakak adik juga ikut dan anaknya paman aku juga, karena aku bolehin biar nemenin kakak adik di bawah. Jangan heran ya kenapa selama videoku ini banyak suara kendaraan ya, karena aku ini ngisi suara di rumah dan rumah aku itu tepat banget di pinggir jalan. Jadi ya rame sama suara kendaraan, belum lagi suara anak bocilku. Jadi jangan memang nanya, itu kan hutan tapi kok suaranya banyak banget kendaraan lewat ya. Ini bukan hantu kali ya kan, ini memang karena asli suara aku tuh ngisi suaranya di rumah, dan rumah aku tuh tepat banget di pinggir jalan. Oke skip. Ternyata menjadi penjelajah ini susah-susah gampang ya guys, tapi lebih banyak susahnya. Coba lihat di sini, kita masih buka jalur untuk jalan mencari titik lahanku, dan itu nggak mudah loh guys. Belum lagi emang posisi bekas hujan, jadi udah jangan ditanya lagi lah. Beceknya, licinnya, pacetnya. Pacet itu apa sih? Pacet itu sejenis kayak lintah gitu. Nah ini juga masih seperempat perjalanan pula, dan aku ngerasa udah kayak ribuan kilo aja. Aduh, memang kok namanya penyesalan itu pasti yang ada di belakang. Kalau yang di awal tuh namanya star ya kan. Mana banyak banget lagi duri-duri kayak gini, bikin takut aja kan kalau kena pasti nyut-nyut. Tapi lebih sakit lagi sih sama duri kehidupan. Iya. Sakit kan? Udah, aku mau lewat bawah sini. Jangan. Sini naik dulu ntar. Ini mah namanya udah kayak lagu yang sering pas masih bocil aku tuh nyanyiin sih, yang kayak gini nih. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah bersamudra. Na 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 na. Nggak tahu lagi dah berlanjutannya gimana. Tapi di hutan ini masih banyak pohon yang gede-gede dan tinggi-tinggi gini. Tapi kita nggak akan merusak hutan yang masih indah ini kok, yakin deh. Bisa kalian lihat juga ya kan, di sini itu ada pohon ulin yang udah rebah, tapi dijamin masih hidup, masih bisa dipakai untuk buat pondok. Nah jadi nanti kalau misalkan aku tuh udah buat jalur, udah ada jalannya, aku mau bikin pondok, ceritanya mau pakai kayu ulin yang sudah jatuh-jatuhan begini. Itu masih bisa dipakai ya guys, jadi kita nggak bakal yang namanya ngerusak hutan.
Nah, bikin aku bingung lagi nih. Ini apa ya namanya ya? Kira-kira ada yang tahu kah ini nama buahnya apa ya yang ada di hutan? Karena bilangnya laki aku itu tuh kentang. Ha, emang siapa yang nanam kentang di sini? Terus bilangnya julak aku itu tuh makanannya bawi alias babi hutan. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Dari sekian purnama perjalanan yang terindah itu yang membuatku lelah, aku sampai juga di lahan aku. Nah, ini aku spill ya lahannya aku ya yang masih ori, dijamin ori tapi nggak ada badaknya. Nggak tahu lah ini kapan kira-kira nanti bakal aku rintis lagi. Soalnya biasa kita setiap minggu sih, tapi kayaknya aku masih trauma banget turunnya. Nah, di sini nih aku udah jalan pulang ya guys. Di sini muka aku liatin sudah lecak, udah kayak setrikaan yang kusut, baju yang lecek banget itu yang belum disetrika. Nggak tahu sudah bagaimana bentuknya lagi, tapi alhamdulillah aku masih kuat. No, aku sampai lap-lap keringat aku juga. Di belakang aku tuh ada suaminya aku, terus di belakang lagi tuh ada adiknya aku. Aku tahu kalian pasti ngomong kayak gini. Iya iyalah, orang itu lakinya kamu, adiknya kamu, ya kali punyanya aku. Padahal aku tuh lagi promosi loh. Promosi emangnya iklan, emangnya barang apa dipromosiin. Nah tuh, aku udah lewatin lembah lagi sesuai dengan lagunya yang tadi, melewati lembah. Bayangin gak sih tuh muka aku sudah nggak karu-karuan bentuknya. Tapi hebat loh aku di sini, hebat ya kan? Nggak apa-apa lah, mau jadi diri sendiri ya kan. Kamu tahu nggak sih di sini perjalanan aku tuh jauh banget, sekitaran 2 km itu turun ke bawah. Dan kita ini pas pulangannya itu asli trekking banget. Itu sih yang kata-katanya kalau anak-anak gunung pakai trekking gitu segala. Dan ketinggiannya itu 180 derajat, udah ngelebihi kayak Gunung Rinjani kali ya kan. Padahal aku juga belum naik Gunung Rinjani, udah gaya-gayaan aja ngomong. Sepanjang perjalanan pulang kita itu lebih baik ke bercanda-bercanda aja sih. Karena apa? Biar kita nggak ngerasa kayak terlalu capek gitu. Ya walaupun kalian lihat muka lalanya kita itu, apalagi si adik aku yang pakai baju kuning itu, aduh. Dia itu terbiasa di kantor ya kan, biasa megang mouse, biasa pegang keyboard. Tiba-tiba dia turun ke gunung, turun ke lahan, turun ke hutan, otomatis sesak napas guys, sesak napas karena memang dia jarang olahraga gitu ya kan. Rasain kamu, akhirnya kempes nggak tuh perut gara-gara ikut aku. Jangan salah fokus ya sama muka aku ya, yang kayak ngejen gitu, udah kayak orang mau melahirkan aja. Itu narik napas saking nggak sanggupnya. Huha, semangat. Nah, nyemangatin diri sendiri itu penting loh guys. Di sini belakang aku suami gue tertawa-tawa saja, dia jaga-jaga aku walau sampai minta gendong lagi. Tapi alhamdulillah sampai atas aku nggak bakal minta gendong kok, karena aku takut nanti dia ngomel-ngomel terus minggu depannya aku nggak boleh ikut lagi turun ke bawah. Mikirin ke bawah lagi, trauma deh kayaknya aku masih. Nih liatin adik aku yang pakai baju kuning. Nah ini ketinggiannya tuh bener-bener 180 derajat loh guys. Ini tinggi banget, cuman karena kamera aku kayak gimana ya, kayak biasa aja gitu. Emang HP murahan gitu deh ya kan. Tapi nggak apa-apa, coba liatin tuh kiri kanan asli tuh, liatin aku kalau lagi nanjaknya ya kan. Susah banget di sini. Aduh, ada tabung oksigen. Rasanya aku pengen bawa helikopter, minta tim besar, tolong help me, tolong aku pengen yang kayak ditarik gitu loh dari tali ke helikopter gitu. Dan disinilah aku teng. Nah dari lahan aku itu langsung nyari daerah. Coba perhatikan di mana lah aku berada. Yang bisa nebak, ayo, nggak bakal lo kasih duit kok, tenang aja. Oke lah kalau kayak gitu, nikmati tarian meronggeng aku ya. Walaupun ya nggak bagus-bagus banget karena ini adalah permulaan buat kita lembaga adat pasir, tapi nggak apa-apa lah, aku setel aja langsung di videonya. Selamat menikmati dan jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih saudara kasih.
papan di sawah, papan lah di sawah saya. Nanti kami memanglah sandarkan masyarakat pasir, saudara kasihan adil lamaku.